Bayangin lo lagi scroll berita, tiba-tiba baca headline. 6 pangkalan militer Israel hancur, kena rudal dari Iran. Gak cukup sampai situ, ada juga laporan rumah sakit sipil ikut kena, Amerika Serikat langsung siaga tinggi, dan pasar minyak dunia goyang. Nah lo pasti mikir, ini bakal jadi perang dunia baru? Tahan dulu, kita bahas tuntas dari awal sampai ujungnya. Konflik antara Iran dan Israel udah kayak api dalam sekam sejak lama. Keduanya saling curiga, saling provokasi, dan sesekali meledak dalam serangan. Tapi sejak awal 2025, tensinya makin panas. Iran makin getol memperkuat program nuklirnya, sedangkan Israel makin agresif dalam upaya mencegah Iran punya senjata pemusnah massal. Dunia udah waspada, tinggal tunggu waktu ledakan besar. Situasi makin runyam setelah beberapa insiden misterius menghantam fasilitas-fasilitas strategis Iran. Pemerintah Iran menuduh Mossad di balik semua itu dan mulai mengatur ulang strategi pertahanannya. Mereka juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan bahkan Korea Utara. Semua ini dilakukan dengan tujuan mempersiapkan diri menghadapi serangan besar yang dianggap tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Amerika Serikat terus mendorong diplomasi agar Iran gak keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA. Tapi sayangnya, pembicaraan di Wina dan Doha berjalan lambat. Iran gak puas dengan tawaran Barat, sementara Israel makin tidak sabar melihat pengayaan uranium Iran yang sudah menyentuh angka mencurigakan. Akhirnya, Israel memutuskan bertindak duluan dengan serangan udara terkoordinasi bernama Operation Rising Lion. Itulah titik awal dari spiral konflik besar ini. Serangan Israel ke fasilitas militer dan nuklir Iran di pertengahan Juni 2025 jadi pemicu balasan brutal. Iran melihat ini sebagai deklarasi perang terselubung. Dan kalau lo pikir Iran bakal diam aja, lo salah besar. Serangan balasan mereka bukan cuma besar-besaran, tapi juga didukung logistik rudal dan drone dari jaringan aliansi global mereka, termasuk bantuan dari Tiongkok. Tanggal 13 Juni 2025, Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone tempur ke berbagai titik strategis di Israel. Gelombang serangan ini ditujukan langsung ke pangkalan udara, pusat komunikasi militer, hingga gudang logistik senjata. Media internasional nyaris serempak memberitakan bahwa serangan ini adalah yang paling masif sejak konflik Iran-Israel pertama kali mencuat dekade lalu. Yang bikin geger, sekitar 6 rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan canggih Iron Dome dan langsung menghantam 6 pangkalan militer Israel. Serangan ini terjadi dalam 3 gelombang antara 13 sampai 24 Juni. Salah satu pangkalan di Negev bahkan hancur total, menyebabkan gangguan besar dalam koordinasi militer Israel. Ini pertama kalinya dalam sejarah modern pangkalan militer Israel ditembus hingga ke jantung operasionalnya. Tak hanya pangkalan militer, Soroka Medical Center, rumah sakit sipil terbesar di Beersheba, ikut terkena imbas. Meski jadi target yang diperdebatkan, rudal Sejil yang menghantam kawasan rumah sakit menimbulkan kerusakan cukup parah. Puluhan orang luka-luka, beberapa fasilitas medis lumpuh, dan masyarakat Israel langsung menuntut tanggapan militer keras dari pemerintah. Israel pun terpojok antara membalas atau membuka jalur diplomasi yang makin tipis. Yang bikin semua ini makin serius adalah laporan bahwa rudal-rudal Iran memiliki akurasi yang meningkat signifikan. Beberapa analis menduga Iran mendapat bantuan teknologi dari Tiongkok, entah berupa guidance system, bahan baku, atau software pengendali drone. Ini bukan lagi perang konvensional, tapi pamer kekuatan teknologi militer tingkat tinggi yang bikin Amerika, NATO, dan negara-negara sekutu langsung naik tensi politiknya. Fakta bahwa Tiongkok terlibat secara tidak langsung bikin peta geopolitik global jadi makin rumit. Menurut laporan Wall Street Journal, Iran secara diam-diam mengimpor ribuan ton amonium perchlorate dan sodium perchlorate dari Tiongkok, dua bahan penting dalam pembuatan bahan bakar roket. Dengan jumlah itu, Iran diperkirakan mampu memproduksi hingga 800 rudal balistik dalam waktu singkat. Ini bukan angka kecil, bro. Di sisi lain,
Amerika Serikat langsung bereaksi dengan menjatuhkan sanksi ke sejumlah perusahaan Cina yang terlibat. Tapi seperti biasa, Tiongkok membantah keterlibatannya dan menganggap tuduhan itu sebagai bagian dari propaganda Barat. Tapi bukti data pengiriman logistik, analisa radar, dan pengamatan intelijen membuktikan bahwa rantai pasokan rudal Iran memang sebagian besar berasal dari Tiongkok, minimal secara teknis. Ini menandakan lahirnya semacam poros kekuatan baru yang terdiri dari Iran, Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain yang punya konflik atau rivalitas dengan Barat. Mereka nggak harus duduk di satu meja, tapi secara taktis punya tujuan yang selaras, melemahkan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Dunia berubah dari sistem unipolar ke multipolar, dan ini bikin banyak negara mulai menata ulang aliansi militer dan ekonomi mereka. Dari sisi ekonomi, ketegangan ini udah bikin harga minyak naik di atas $100 per barel. Pasar global bergejolak, investor was-was, dan negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, mulai waspada soal potensi krisis energi berikutnya. Dalam situasi kayak gini, stabilitas global nggak cuma dipengaruhi diplomasi, tapi juga oleh siapa yang punya logistik rudal paling lengkap. Sebuah realita baru dalam dunia internasional. Buat Indonesia, konflik ini membawa konsekuensi langsung dan tidak langsung. Yang paling terasa tentu di sektor energi. Kalau harga minyak dunia terus naik, Indonesia bisa mengalami lonjakan harga BBM, tekanan terhadap APBN, dan dampak domino ke sektor logistik dan pangan. Ini bisa menggerus daya beli masyarakat dan memaksa pemerintah melakukan intervensi fiskal lebih agresif. Selain itu, krisis ini juga menunjukkan pentingnya kesiapan militer dan diplomasi kita. Indonesia harus bisa membaca arah angin geopolitik dan memposisikan diri secara strategis. Mau nggak mau, pemerintah harus memperkuat kerja sama pertahanan regional, memperbarui alutsista, dan memastikan pertahanan siber kita juga kuat. Karena dalam konflik modern, serangan nggak cuma lewat misil, tapi juga lewat server dan jaringan komunikasi. Posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia juga membuat kebijakan kita akan diamati dalam konflik Timur Tengah ini. Kalau Indonesia terlalu condong ke Barat, bisa menimbulkan reaksi domestik. Sebaliknya, terlalu pro-Iran juga punya konsekuensi diplomatik ke Amerika dan mitra Eropa. Maka dari itu, Indonesia harus bersikap netral aktif, jadi jembatan dialog dan berperan dalam menjaga perdamaian kawasan. Dari sisi global, negara-negara ASEAN mulai memetakan ulang potensi ancaman lintas kawasan. Terlebih, kalau poros Iran-Cina-Rusia makin solid, bisa saja mempengaruhi dinamika di Laut Cina Selatan, Indo-Pasifik, hingga Papua. Situasi ini jadi alarm bagi semua pihak bahwa dunia sudah masuk fase baru, ketidakpastian jangka panjang. Kalau konflik ini terus bereskalasi, kita bisa melihat perang proksi antara kekuatan besar seperti Amerika dan Tiongkok yang berlangsung lewat tangan Iran dan Israel. Ini artinya, medan perangnya bisa pindah-pindah dari Timur Tengah ke Laut Merah, dari Suriah ke Lebanon, dan mungkin ke Asia Tenggara. Dalam kondisi ini, negara-negara harus bersiap bukan cuma dengan militer, tapi juga dengan strategi diplomasi dan ekonomi. Untuk Indonesia, ini momen yang tepat buat memantapkan posisi strategis kita di tataran global. Kita bisa ambil peran sebagai mediator, dorong forum internasional untuk dialog, sekaligus memperkuat pertahanan dalam negeri. Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan harga energi, mempercepat program hilirisasi, dan menjaga stabilitas dalam negeri agar tidak terimbas sentimen global. Nah, sekarang lo udah paham kan kalau ini bukan cuma soal Iran dan Israel. Ini soal dunia yang makin berani, makin kompleks, dan makin cepat berubah. Indonesia harus siap, bukan buat ikut perang, tapi buat jadi pemain strategis di tengah peta dunia baru yang makin cair. Jangan sampai kita cuma jadi penonton saat sejarah lagi ditulis ulang. Kalau menurut lo Indonesia harus lebih waspada dan aktif menghadapi konflik dunia yang makin panas, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita butuh lebih banyak orang yang peduli dan paham situasi global. Yuk bantu sebarkan konten yang mencerahkan, bukan yang membingungkan.